Halo teman-teman, Mimin akan melanjutkan pembahasan Osama Ranking kelanjutan dari episode 14 kemarin. Baiklah, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita capcus ke pembahasannya. Tetet. Di episode 14 kemarin, seperti yang kita ketahui, Pangeran Boji kembali bertemu dengan Ratu Healing dan berhasil mengalahkan Gigan. Di akhir episode diperlihatkan, Raja Desa sedang menuju ke gerbang dunia bawah. Skin dimulai dengan Domas dan Hokuro yang telah sampai di depan pintu dunia bawah. Mereka berpikir kalau itu adalah pintu gerbang dunia bawah. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua boneka pengawal Miranjo yang sedang berlari menuju arah Domas dan Hokuro. Mereka terlihat sedang ketakutan dan langsung menutup pintu gerbang itu. Domas dan juga Hokuro seketika terkejut melihatnya. Kemudian Domas menanyakan ke mereka sebenarnya apa yang terjadi. Namun mereka berdua tidak menjawabnya. Lalu Domas meminta mereka untuk kembali membuka pintu itu, di mana ini adalah perintah dari Raja Bose, ucap si Domas. Mereka diperintahkan Raja Bose ke dunia bawah untuk menghancurkan pintu gerbangnya. Namun mereka berdua tidak menghiraukan Domas. Dan tiba-tiba saja dari arah gerbang itu terdengar suara keributan yang ingin memaksa masuk ke dalam. Kedua pelayan itu berusaha menjaga pintu gerbang agar tidak terbuka. Domas yang melihat itu merasakan firasat buruk yang akan terjadi, lalu menyuruh Hokuro untuk bersembunyi. Dan yang benar saja, dari arah dalam gerbang itu terdapat banyak sekali prajurit dari kerajaan dunia bawah. Lalu setelah masuk, mereka melihat Domas dan langsung menanyakan, siapa Domas? Domas menjawabnya, kalau dia adalah Domas, dan dia adalah salah satu dari 4 pengawal raja. Lalu Domas balik menanyakan ke mereka juga, apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Dan para pasukan kesatria itu menjawab, kami datang ke sini untuk melakukan peperangan. Namun Domas masih belum mengerti maksudnya dan kembali lagi bertanya, kenapa kita harus melakukan perang? Namun para kesatria itu tidak menghiraukan dan ingin masuk ke dalam kerajaan. Mereka mengingatkan, tidak ada gunanya kau memperingati kita. Meskipun begitu, Domas tetap mencoba menghentikan mereka. Karena melihat tindakan Domas, seketika memancing kemarahan dari para kesatria itu. Dan para kesatria itu sekali lagi bertanya, apa kamu yakin menghalangi kami? Melihat jumlah para kesatria itu yang cukup banyak, membuat Domas sedikit kena mental. Akan tetapi Domas bertekad, tidak akan membiarkan mereka masuk ke kerajaan. Lalu setelah melihat Domas memegang pedangnya, para kesatria itu berkata, kalau kita melakukan pertarungan ini akan menjadi kematian yang sia-sia. Namun Domas berpikir, kalau tidak ada yang sia-sia dari yang dia lakukan. Karena tindakannya itu, para kesatria penasaran, kenapa dirinya sampai segitunya? Apakah karena kehormatan atau karena keputusasaan? Lalu saat para kesatria itu mendekat, seketika Domas melompat ke arah tangga agar para kesatria itu tidak bisa menyerang Domas dengan jumlahnya yang banyak. Dan para kesatria itu mengirim 3 orang perwakilan dari mereka untuk melawan Domas. Dan tanpa banyak bacot, mereka langsung menyerang Domas sekaligus. Namun serangan mereka dapat diatasi dengan Domas yang seorang diri.
Seketika, para kesatria itu terkejut dan berkata kalau dia cukup kuat juga. Kemudian Domas bergumam kalau ia dapat melakukannya. Di sisi lain, saat para kesatria itu lengah, dua pengawal Miranjo yang tadi tiba-tiba ingin menyerang dari belakang. Namun para kesatria itu menyadarinya dan dapat mengalahkannya dengan cukup mudah. Dan lagi-lagi, para kesatria itu terkejut setelah melihat dua orang itu. Kepalanya terlepas dan ia dapat menyambungkannya kembali. Dan tanpa menunggu lama-lama lagi, para kesatria itu memotong tubuh kedua orang itu menjadi beberapa bagian. Lalu kembali lagi ke sisi Domas, di saat dia mengetahui kalau Hokuro juga ingin bertarung bersama dengan dirinya. Domas langsung berteriak dan mengatakan kalau ia sendiri sudah cukup untuk menghadapinya. Karena melihat itu, seketika para kesatria itu heran dengan siapa Domas berbicara. Namun Domas tetap meyakinkan ke mereka, "Dasar bodoh, tidak ada lagi orang di sini selain saya." Dan para kesatria itu beranggapan kalau Domas berteriak karena gugup dan mengatakan sungguh tidak berpengalaman. Kemudian salah satu dari pemimpin pasukan kesatria itu memutuskan untuk menghadapi Domas seorang diri. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara Domas dan pemimpin kesatria itu. Setelah beberapa menit bertarung, Domas mendapatkan momen di mana dia dapat memukul kepala bagian belakang pemimpin kesatria itu hingga dia terjatuh. Di sisi lain, di tempat yang berbeda, Pangeran Boji bersama Kage dan Gigan serta binatang buas yang mengikutinya di belakang juga sedang menuju ke arah dunia bawah. Kemudian kembali lagi ke Skin, di mana Domas berhasil mengalahkan musuhnya dengan pertarungan 1 lawan 1. Lalu kesatria itu pun merangkak dan menjatuhkan tubuhnya ke bawah. Dan para kesatria lainnya yang melihat mencoba menangkapnya dari bawah. Namun tanpa menunggu lama, kesatria yang dikalahkan Domas tadi sudah pulih kembali dari serangan yang Domas berikan tadi. Lalu para kesatria itu kembali bertanya, siapa Domas sebenarnya? Lalu Domas kembali lagi memberitahu ke mereka kalau ia adalah Domas, 4 pengawal raja. Kemudian kesatria itu bertanya, "Hei Domas, kenapa kamu memukulnya dengan pedang tumpul kamu?" Lalu Domas menjawab kalau ia masih belum mengerti situasi saat ini. Jika memang benar kalau kita ini bermusuhan, Domas tetap tidak akan melakukannya. Seketika, para kesatria itu menganggap Domas lucu dan cukup pintar juga untuk membohongi mereka dari rencananya. Namun kenyataannya, Domas emang benar-benar tidak mengetahuinya. Kemudian, para kesatria itu kembali marah. Seharusnya mereka tidak menghabiskan waktu mereka di sini. Mereka harus fokus ke musuh yang ada di depan mereka sekarang ini. Dan juga mereka harus mewaspadai, walau hanya ada 1 orang, mereka harus melakukan yang terbaik. Dan saat itu semua kesatria bergerak dan menunjukkan rasa ketakutan dari kesatria kerajaan bawah tanah. Domas yang melihat hal itu langsung terlihat sedikit takut dan keringat dingin. Namun mau gimana lagi, jumlah mereka cukup banyak, sehingga Domas kewalahan menghadapinya. Melihat Domas yang kewalahan, Hokuro tiba-tiba keluar dan ingin membantu Domas. Namun ketika ia melihat kedua pelayan Miranjo yang terpotong, nyalinya langsung ciut dan gak berani lagi. Lalu ia mencoba menoleh lagi ke arah Domas dan memberanikan diri sampai-sampai mencubit kakinya sendiri. Dan diperlihatkan di atas sana, Domas sedang solo versus squad berhasil menumbangkan satu persatu dari para kesatria itu. Tapi sampai detik ini, Domas masih belum juga menggunakan mata pedang untuk menyerang lawannya. Saat melihat itu,
Hokuro menyadari sesuatu. Kalau Domas sekuat ini, kenapa dulu Domas selalu melarikan diri dan bersembunyi saat perjalanan dengan Pangeran Boji? Hokuro benar-benar tidak menyangka kalau Domas bisa sekuat ini. Kemudian, saat melakukan pertarungan yang lumayan lama, akhirnya Domas berhasil menaklukkan satu skuad dari para kesatria itu. Dan di saat ia lengah, terlihat ancaman lainnya yang akan menghampiri mereka. Raja desa dan pasukannya yang lain juga sudah tiba di tempat mereka dan menyandra Hokuro yang sembunyi di balik dinding. Raja desa berkata, menurut agen rahasia, Raja Bose sudah mati. Setelah itu, dia mengambil tubuh putranya dan kembali hidup. Raja desa berharap akan ada pertempuran nantinya antara dia dan Raja Bose. Setelah itu, dia akan mengambil alih kerajaan. Raja desa berkata, apakah kamu mengenal saya? Domas mengenal Raja desa yang dijuluki Raja Kematian, dan Domas pun langsung lemes. Raja desa tertawa dan bilang, kau akan berurusan dengan saya, lalu menyeru anggotanya untuk tidak menyentuh Domas. Domas terdiam dan merasakan tekanan yang sama saat berhadapan dengan Raja Bose. Bose itu lawan yang kecil, dia tidak cocok denganku. Domas berkata, apakah itu gertakan? Raja desa katakan tidak. Domas bergumam, gimana caranya menang melawan Raja desa? Domas tidak bisa mengatasi pentungan besar milik Raja desa. Dan jika salah, pedangnya Domas bisa hancur. Dan Domas berpikir, gimana caranya ia mengalihkan perhatiannya. Namun Raja desa menyadari sesuatu dan melompat meninggalkan Domas. Raja desa berlari laju menuju gerbang. Semua orang kebingungan dan terkejut. Dan saat Raja desa kembali, ternyata ia sempat ragu melawan Domas. Karena Domas orang yang telah mengalahkan Oken, kesatria terkuat dari dunia bawah. Domas sudah membayangkan nih gimana dia melawan Raja desa. Menangkis pentungan Raja desa, kemudian ke belakang untuk menyerang balik. Dan ketika pertarungan dimulai, Raja desa berkata, kenapa kamu belum mengayunkan pedangmu? Domas pun terdiam dan berpikir lagi. Dengan secepat kilat, Raja desa langsung mengayunkan pentungannya dan menyiku biji tit Domas hingga ia tidak berdaya. Kocak sih di sini, Domas kebanyakan mikir sih. Kemudian Raja desa berkata, kamu terlalu sombong, dan ia pun tertawa. Semuanya, coba lihat makhluk ini, dia buruk rupa. Dan Raja desa tertawa lagi. Kemudian, saat Domas ingin bangkit lagi nih, Raja desa kembali memukul biji titnya Domas, sehingga Domas merasa sangat kesakitan. Tapi Domas tetap bangkit kembali dan menghadapi Raja desa. Karena Domas merasa menyesal telah mengkhianati Pangeran Boji, ia merasa tidak punya apa-apa lagi sekarang. Namun setidaknya dia sekarang harus melindungi kerajaan untuk menebus dosa-dosanya. Lalu Raja desa bertanya, apakah kamu masih ingin melawan? Dengan lantang Domas menjawab, aku akan melawanmu. Seketika di sisi lain, para kesatria dan Hokuro merasa kagum melihatnya. Dan Hokuro memberanikan diri untuk melawan dan melepaskan diri dari orang yang menahannya sejak tadi. Dan di saat Domas lengah, Raja desa menyerang tangan Domas dan pedang Domas pun terlempar. Kemudian Raja desa berkata kalau ia tak ada niat untuk membunuh siapapun. Ia hanya ingin leher seseorang itu dan tidak butuh kerajaan. Saat mendengar itu, Domas bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud sampai tidak menginginkan kerajaan? Namun sebelum Raja desa menjawabnya, tiba-tiba saja Pangeran Boji datang bersama Gigan yang membawanya dan tiba di hadapan Raja desa.
Oke, sampai di sini dulu ya. Mimin akan segera upload chapter selanjutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like, biar Mimin makin semangat melanjutkan pembahasannya. Saya Artulia Sayonara.